Salam dan selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Petrus Tawahurka, NIM 10220210232 kelas G Sumba. Tugas UTS Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak atau DDTK. Baik, saya akan sedikit menjelaskan bahwa pengertian dari DDTK adalah pemeriksaan untuk menentukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang anak agar lebih mudah diperlakukan dalam penanganan anak usia dini secara optimal dan demi untuk selanjutnya. DDTK atau deteksi dini tumbuh kembang anak biasanya dalam melakukan atau mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak diberikan itu maupun mental, sikap atau perbuatan. Oke, demikian itu yang menjadi persoalan dari pengertian dari deteksi dini tumbuh kembang anak, dan penting yang dilakukan guna mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak adalah salah satunya mental. Untuk kita melihat atau mengetahui pertumbuhan seperti apa dan perkembangan seperti apa anak tersebut, dan kita harus melihat dari segi yang pertama itu mental. Mental, apakah anak itu berubah dalam segi berpikirnya, atau memang anak itu ada perubahan ketika kita melihat dia dalam sikapnya sehari-hari, kita memandang atau melihat dia, apakah ada perubahan untuk dia ada bertumbuh atau tidak. Justru itulah yang kita harus perhatikan dalam hal pertama, yaitu mental. Terus yang kedua itu sikap. Sikap itu yang menjadi salah satu juga yang perlu diperhatikan oleh tenaga pendidik atau guru. Bila anak itu bertumbuh atau berkembang atau ada perubahan dalam setiap hari, setiap minggu, atau di setiap bulan. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh tenaga pendidik, oleh kita semua, bahwa sikap anak dalam dia bertindak sehari-hari, dia seperti apa. Dan hal-hal seperti itu yang kita harus perhatikan dalam melihat dan mengetahui salah satu sikap anak jika anak bertumbuh atau berkembang, yaitu ada dua. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa yang pertama itu mempelajari tentang mentalnya, yang kedua tentang sikapnya. Antara dua itulah yang kita harus selalu perhatikan di dalam melihat anak dalam pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Oleh karena itu, perbuatan yang merupakan suatu tugas orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai kemampuan yang dibawa oleh anak sejak lahir. Oleh karena itu, bukan saja hanya kepada tenaga pendidik atau guru yang perlu untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara dini, maupun juga orang tua selalu memperhatikan itu, karena lebih banyak waktu mereka di rumah, dan harus dilibatkan juga orang tua ketika pertumbuhan anak dan perkembangannya seperti apa. Dan bukan saja hanya guru, pendidik, atau pemberi pembelajaran kepada anak, tetapi orang tua perlu untuk memperhatikan dalam sikap dan mentalnya anak, untuk memperhatikan ketika anak bertumbuh atau berkembang dalam usia dininya.
Oke, jika ditemukan penyimpangan dan pertumbuhan perkembangan balita secara dini, agar mudah diintervensi karena lebih terlambat deteksi tumbuh kembang anak akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Banyak yang mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak dalam kehidupan baik di rumah maupun di sekolah, karena sikap anak yang kita lihat secara optimal adalah kita melihat ada dua sikap seperti yang saya telah sampaikan tadi, bahwa kita melihat pertumbuhan dan perkembangan anak itu hanya dua. Yang pertama tentang sikapnya, apakah sikapnya berubah atau tidak. Jika tidak, mari kita untuk mempelajari dia, untuk memberi dia dukungan sehingga sikapnya dia bisa berubah dan diiringi oleh perkembangannya anak. Terus yang kedua tentang mental. Mental kadang anak juga yang mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangannya. Ketika mentalnya dia semakin tidak membaik, maka di situ akan muncul emosional, bahasa-bahasa yang kurang berkenan terhadap sesama anak-anaknya. Oke, mungkin demikian, itu ada dua cara untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan anak. Terus yang berikutnya ada beberapa label atau tabel tentang untuk kita melihat lebih jauh lagi tentang pertumbuhan anak dalam usia dini, yaitu cara untuk mengetahui atau mendeteksi dini tumbuh kembang anak, yaitu berat badannya. Jadi anak-anak kita harus diwajibkan untuk mengikuti posyandu di setiap bulannya. Di situ kita mengetahui dan melihat bahwa anak ini bertambah berat badannya, berarti menjanjikan bahwa pertumbuhannya ada begitu. Tetapi jika kurang, mari kita untuk kita memberikan nutrisi atau gizi kepada anak supaya bulan berikutnya dia mengalami kenaikan berat badan atau BB. Terus yang kedua, tinggi badan. Tinggi badan adalah salah satu juga untuk mempengaruhi anak, bahwa jika kita melihat bahwa anak itu tersebut tidak ada perubahan tinggi badannya, hal itu juga yang mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Terus yang ketiga, lingkar kepalanya adalah garis yang menentukan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak itu dilihat dari yang pertama itu berat badan, yang kedua tinggi badan, yang ketiga lingkar kepala. Lingkar kepala dalam arti bahwa kita melihat bahwa pertumbuhannya seperti apa, perkembangannya seperti apa. Dan baik tabel berikut ini adalah garis pertimbangan dalam melihat pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang harus dilihat adalah umur bulannya. Yang pertama itu 3,6 bulan setengah. Itu yang harus, sejak itulah kita melihat bahwa pertumbuhan dan perkembangannya anak itu ketika dia lahir berarti 2,5 yang dikatakan normal itu bahwa 2,5 ons. Dan ketika dia mengurang dari hal berat badan seperti itu, bahwa anak dinyatakan bahwa kurang gizi. Yang berikutnya 9,9 bulan, 12 bulan, 15 bulan, 18 bulan, 21 bulan, dan 2 tahun. 2 tahun setengah, artinya umur-umur inilah yang harus diperhatikan ketika kita melihat
pertumbuhan dan perkembangan anak. Baik, saya akan lanjutkan di 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun setengah, 4 tahun, 4 tahun setengah, dan 5 tahun. Demikian itu 5 tahun umur dari posyandu. Di situ kita melihat dan mengetahui bahwa apakah anak selama dia baik di posyandu atau di taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini mengalami perubahan dalam segi mental atau tidak. Oke, baik bagi kita semua. Demikian itu presentasi dari tugas UTS deteksi dini tumbuh kembang anak. Lebih dan kurangnya saya kembalikan bahwa jika ada kata-kata saya yang kurang baik, tolong dibuang, dan jika memang baik, mari kita refleksi diri bersama-sama untuk merajut dan membimbing kepada anak-anak kita selanjutnya. Mungkin demikian itu. Salam dan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.